Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan Karsidi TV. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga subscribe, like, atau komen membawa keberlangsungan dari konten-konten Karsidi TV. Konten hari ini dengan judul Teman Tetapi Toksik. Istilah toksik ini barangkali baru beberapa saja yang memperhatikan arti dan maknanya. Istilah toksik mengandung arti buruk yang tentunya kalau sampai dilabelkan kepada seseorang akan membawa hal yang buruk. Tetapi dengan uraian di konten ini membawa perubahan, bukan kemarahan, yang menuju kesadaran dan berubah menjadi yang terbaik. Bukankah sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya? Istilah toksik dalam pertemanan atau bergaul dengan teman yaitu istilah yang dilabelkan untuk seseorang teman yang beracun atau sifat pribadinya yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain. Merugikan secara fisik ataupun emosional. Orang yang demikian selalu menebar keburukan atau sesuatu yang merusak di lingkungan di mana dia berada. Mereka yang toksik membawa efek negatif yang membuat pusing tujuh keliling, kecewa, marah, boring, dan bahkan makan hati. Dia ibarat racun yang merusak kebahagiaan, ketenangan orang lain, dan merusak kesehatan mental. Untuk itu demi kewaspadaan dan kehati-hatian dengan teman dengan gaya hidup seperti ini, kamu dapat mengenalinya dari karakteristik orang toksik. Di antaranya, pertama, berteman dengannya tetapi membuat kamu lelah. Seiring dengan waktu dan berbagai kesibukan masing-masing, terkadang pertemanan bisa terpisah, baik sebentar atau justru selamanya, atau pertemanan menjadi lengket. Teman seperti apa yang kamu persilahkan lebih dekat, yang tentunya membuat kamu aman dan nyaman, bukan teman yang membuat kamu capek dan lelah. Apabila justru teman kamu membuat lelah, barangkali perlu break atau istirahat atau rehat. Berpisah untuk beberapa waktu demi kenyamanan kamu dan juga tentu teman kamu yang toksik. Nomor kedua, mereka tidak bertanggung jawab. Apabila kamu lebih banyak senangnya atau justru banyak kecewanya, kamu merasa frustasi karena teman kamu itu tidak pernah mengakui, mereka tidak pernah peduli hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini pertanda teman kamu toksik, berbahaya dan beracun. Dia itu cuek saja, tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Ia tidak bertanggung jawab dan tidak mau disalahkan atas tindakannya. Lebih baik jauhi karena teman kamu mau berteman dengan kamu hanya untuk kepentingannya dan tidak tulus dan ikhlas. Itulah teman toksik. Nomor ketiga, membuat kamu merasa menjadi kecil. Persahabatan yang tidak sehat adalah persahabatan yang membuat kamu seperti direndahkan, tidak dihargai, merasa seolah-olah lebih buruk tentang diri kamu. Teman yang baik tentu akan maju bersama, sukses bersama, beruntung bersama, tanpa harus saling menjatuhkan dan menyudutkan atau merendahkan yang lain. Nomor keempat, membuat kamu selalu bersalah. Rasa bersalah adalah perasaan yang bagus. Tetapi, untuk menjaga diri kamu agar terkendali. Tetapi apabila rasa bersalah itu digunakan untuk menipu, itu bukanlah cara yang elok untuk berteman. Memang sih rasa bersalah adalah alat manipulasi yang sangat sering dilakukan supaya teman kamu merasa bersalah atas sesuatu
sehingga kamu dapat mengendalikan orang atau mengendalikan teman kamu itu. Jika teman kamu membuat kamu terasa menjadi serba salah dan selalu membuat kamu terasa salah, berarti hubungan pertemanan sudah tidak normal dan tidak baik. Lebih baik mundurlah dengan cara yang terbaik dan menjaga jarak dan berhati-hati. Terlalu banyak ranjau jebakan yang membuat kamu merasa bersalah. Begitulah kalau punya teman tetapi toksik. 5. Mereka sering mengkritik tetapi tidak mau dikritik. Teman yang baik berakibat baik tentunya pada diri kamu. Tetapi apabila berakibat buruk, berarti ada yang salah, ada yang tidak benar. Teman kamu lebih senang memberikan saran dan kritiknya pada orang lain atau kepada dirimu. Tetapi teman kamu ini apabila diberikan saran atau diberikan kritik justru marah, gusar. Padahal kamu sudah menyampaikan dengan cara yang baik, dengan sabar. Teman kamu berarti toksik. Sebaiknya mundur teratur. Bukankah persahabatan ibarat kepompong menjadi kupu-kupu? Bukanlah persahabatan atau pertemanan itu berarti memberikan perhatian bahkan cinta yang relatif kuat dan menerima saat dia datang kepada kamu, saling mengingatkan dan saling bersabar. Nomor keempat, orang toksik pencemburu, baik sembunyi ataupun terang-terangan. Mereka tidak bahagia apabila kamu sukses. Justru mereka akan senang kalau kamu gagal. Senang melihat susah melihat orang lain senang. Apabila teman kamu iri dengan hidup kamu dan kesuksesan kamu, ada kemungkinan teman kamu itu toksik. Hanya mau kalau ada untungnya saja. Teman sejati senang dan bersukacita dalam keberhasilan dan memberikan motivasi serta mengelurkan bantuan ketika teman kamu terjatuh atau terpuruk. Nomor ketujuh, tidak ada timbal balik, tidak ada take and give. Dambaan kita adalah teman yang membahagiakan dan sehat, yaitu apabila kita berteman, merasa dihargai, merasa didengar, juga pendapat-pendapat kita diperhatikan. Pendapat boleh berbeda, tetapi tetap dalam koridor untuk kebaikan bersama yang positif. Silih asa, silih asih, dan silih asuh. Menguatkan untuk yang sedang diuji kesusahan, bukan untuk saling menjauhkan dan menjatuhkan. Yang terakhir, tidak nyaman dan capek mental yang dapat menguras energi. Berteman dekat dengan orang toksik membuang-buang waktu. Sebab kamu seolah-olah akan menjadi orang lain, bukan menjadi diri kamu. Kamu akan merasa tidak nyaman dan capek yang tidak jelas. Bahkan mungkin ada rasa takut dengan teman kamu ini. Apabila kamu merasa takut, tidak nyaman, capek, lelah mental yang tidak jelas, ini pertanda tidak baik. Lebih baik kamu mundur teratur. Bukankah pertemanan dan persahabatan seharusnya bahagia, enjoy, santai, dan menjadi diri kamu sendiri? Lingkungan yang toksik yaitu lingkungan di mana lingkungan pekerjaan misalnya, lingkungan sekolah atau kuliah yang atmosfernya, orang-orangnya, atau kombinasi semuanya membuat kamu kecewa dan tertekan. Perasaan tertekan inilah yang dapat mengakibatkan gangguan parah pada aspek kehidupan kamu. Kalau kamu terpaksa berada di lingkungan toksik seperti ini, sebaiknya kamu lakukan saja. Utamakan dulu diri sendiri. Bisa dan berani mengatakan tidak. Memberikan kasih sayang karena sebenarnya mereka juga sedang dalam keadaan bermasalah. Berikan motivasi atau dukungan untuk mereka mendapatkan bantuan ahli atau profesional tentang penyelesaian masalahnya. Misalnya anjurkan untuk ke psikolog. Dan yang terakhir, upayakan. Mungkin kamu batasi saja dulu, membatasi waktu bersama mereka. Apabila kamu merasa takut untuk bertamu seseorang dan merasa stres berhadapan dengannya, mungkin kamu menghindar dulu. Bukan berarti memutuskan silaturahmi, karena pada dasarnya mereka juga perlu penyelesaian ahli tentang masalahnya ini. Semoga
dapat bermanfaat dan kita dijauhkan dari teman-teman yang buruk, dari teman-teman yang toksik serta merugikan, dan tentunya kita mendapatkan teman-teman yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.